الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tema kita merupakan tema yang tidak asing bagi kita. Hampir setiap saat kita mendengarnya, membacanya di media sosial, dan masalah ini masalah yang sepertinya tidak kunjung selesai. Ya, perlu kekuatan iman di samping bekal ilmu untuk bisa meninggalkan sesuatu yang tidak disyariatkan, yang disimpul dengan sebutan bid'ah hasanah. Bahkan kata bid'ah hasanah ini semacam stempel kebenaran terhadap amal-amal yang tidak disyariatkan, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, baik secara tersirat apalagi tersurat. Di samping itu, kata bid'ah hasanah ini menjadi tolak ukur sesat tidaknya orang terkadang. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan yang tidak melakukan bid'ah hasanah itu mereka aliran keras, sesat, dan tuduhan-tuduhan miring lainnya. Dan juga yang ditujukan kepada kaum muslimin, khususnya minoritas yang komitmen terhadap sunnah Rasulullah SAW. Maka menjadi penting bagi kita pada kesempatan ini untuk kita kaji bersama sejauh mana kekuatan pondasi yang dijadikan pijakan oleh mereka tentang bid'ah hasanahnya sesuatu itu. Kalau kita telusuri bahwa munculnya istilah bid'ah hasanah ini sebagiannya adalah hasil istimbat mereka terhadap pernyataan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu nikmat bid'ah hadihi, betapa bagusnya bid'ah ini. Sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baihaqi dalam beberapa kitabnya, dalam Sunan Al-Kubra, Sugra,
dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan juga Imam Malik meriwayatkannya dalam kitabnya Muwatta, bahwa ketika melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu salat malam berserakan, tidak pada satu imam. Setiap melakukan qiyamul lail, khususnya di bulan Ramadan. Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu punya inisiatif untuk menghimpun mereka pada satu imam. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini hanya beberapa hari di bulan Ramadan, kurang lebih 3 malaman. Di malam berikutnya Rasulullah tidak hadir, dan Rasulullah ngasih tahu pada sahabat pada saat itu alasan kenapa beliau tidak hadir di saat para sahabat membeludak membanjiri Masjid Nabawi pada saat itu. Kata beliau, haufan an tuprada alaikum, atau kama qala alaihi wasallam, khawatir qiyamul lail ini diwajibkan kepada kalian. Makanya Rasulullah tidak hadir pada saat itu. Dan kemudian ditinggalkan oleh beliau qiyamul lail secara berjamaah sampai akhir hayat beliau. Kita tahu bahwa disyariatkan puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Sementara Rasulullah meninggal tahun berapa? Masuk ke 11 Hijriah, kurang lebih 9 tahun. Beliau tidak melakukannya. Begitu pula di zaman sahabat mulia Abu Bakar. Dan di awal-awal pemerintahan sahabat mulia Umar. Dan setelah itu ketika sahabat begitu membeludak di Masjid Nabawi, salat masing-masing, akhirnya kemudian dihimpun pada satu imam oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditunjuk pada sebagai imam adalah sahabat mulia Ubay bin Ka'ab. Keesokan harinya di saat kemudian para sahabat Nabi SAW berbaris rapi dengan satu imam, lalu sahabat mulia Umar berujar, nikmat bid'ah hadihi, betapa bagusnya bid'ah ini. Kata mereka, sahabat mulia Umar saja melakukan perbuatan bid'ah. Padahal kalau kita mau mengkaji tentang bid'ah secara syar'i, apa yang dilakukan sahabat mulia Umar itu tidak termasuk perbuatan bid'ah. Bid'ah secara syar'i, siapa yang tahu? Apa bid'ah secara syar'i? Melakukan ibadah dibuat-buat yang tidak ada dalilnya, mendekati tapi belum pas. Ya kan? Saya ambil definisi bid'ah secara syar'i yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Husain Al-Jizani. Dia menghimpun dari beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma'uhdisa bid-din min ghairi dalilin syar'i bitariqin khas aw 'am, yaitu sesuatu yang diada-ada dalam agama tanpa ada dalil syar'i. Ada dua definisi beliau, dan ada tambahannya, baik dengan secara khusus ataupun umum. Itu dikatakan apa? Bid'ah secara syar'i, yang Rasulullah sebut bid'ah dhalalah,
yaitu bid'ah sesat. Kullu bid'atin dhalalah, itu bid'ah secara syar'i yang dimaksud, yaitu setiap yang diada-ada dalam agama tanpa ada dalil syar'i sebagai pijakannya, baik khusus maupun umum. Kalau sesuatu yang ada dalilnya dinisbahkan kepada agama, itu tidak termasuk bid'ah secara syar'i. Sekarang saya tanya, apakah yang dilakukan sahabat mulia Omar itu Rasulullah pernah contohkan atau tidak? Pernah Rasulullah contohkan. Rasulullah tinggalkan itu alasannya jelas, khawatir diwajibkan pada saat itu. Setelah kemudian syariat Islam sempurna dengan wafatnya Rasulullah dan kekhawatiran dianggap wajib itu sudah hilang, sahabat mulia Omar menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW itu. Jadi apa yang dilakukan sahabat mulia Omar ini tidak termasuk perkara bid'ah secara syar'i, karena Rasulullah contohkan. Lalu kenapa beliau mengatakan nikmat bid'ah hadihi? Itu adalah ucapan kegembiraan. Sebagaimana kita misalkan ketika dalam kondisi sangat bahagia, terkadang kita mengatakan, saya sangat bahagia, saya hari ini dapat durian runtuh. Apakah kemudian saya sedang dapat durian runtuh? Atau menunjukkan kondisi hati saya, kalau saya sangat bahagia. Kata bisa digunakan untuk menunjukkan suasana atau kondisi tertentu. Itu yang dilakukan oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang menjadikan ucapan sahabat mulia Umar sebagai pijakan tentang adanya bid'ah hasanah adalah tidak benar. Yang kedua adalah praktek sahabat mulia Bilal bin Rabah merutinkan salat syukril wudu setiap kali wudu. Menurut mereka bahwa beliau ini melakukan tanpa adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah benarkan. Lalu mereka katakan, kalau begitu kita pun boleh melakukan sepanjang itu baik. Tidak mengapa kemudian kita melakukan sesuatu itu. Buktinya sahabat mulia bila saja melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak syariatkan. Sekarang kita buktikan. Pertama, kita buktikan apakah sahabat mulia Bilal bin Rabah melakukan salat syukril wudu itu hasil karya beliau tanpa ada perintah dari Rasulullah SAW. Mari kita lihat dari jawaban sahabat mulia Bilal terhadap pertanyaan Rasulullah SAW. Ada dua riwayat terkait dengan ini. Ada versi sahabat mulia Abu Hurairah dan ada versi sahabat mulia Buraidah. Dalam riwayat Imam Bukhari, sahabat mulia Abu Hurairah menuturkan bahwa suatu hari, suatu pagi Rasulullah manggil sahabat mulia Bilal. Saat itu Rasulullah berkata kepadanya, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu bil Islam. Fa inni sami'tu dafana alayka baina yadayya bil jannah." Wahai Bilal, tolong ceritakan kepadaku suatu amal yang paling kau harapkan dalam Islam ini, yang telah kau lakukan. Karena aku mendengar kedua terompahmu dihadapkanku di surga. Sahabat mulia Bilal menjawab,
Ya Rasulullah, ma amiltu amalan arja indi min annani lam atatahhar tahuran fi sa'atin min al-lail aw nahar illa wa sallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melakukan suatu amal yang paling aku harapkan dalam Islam ini selain aku setelah bersuci siang maupun malam, setelah itu aku melakukan salat yang ditetapkan untukku untuk kulakukan. Ini mengisyaratkan bahwa sahabat mulia Bilal bin Rabah melakukan salat tersebut karena adanya perintah. Dan kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dengan berbagai varian tapi semakna, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kata sahabat mulia Utsman bin Affan, setelah beliau melakukan wudu sebagaimana Rasulullah pernah contohkan, sahabat mulia Utsman berkata, inni ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i hadha. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW wudu persis seperti wuduku ini. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain lam yuhaddis fihima nafsahu bi syai' illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Versi lain disebutkan dakhala al-jannah, atau kama qala alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini lalu dia salat 2 rakaat. Salat apa ini? Syukril wudu. Dia tidak menyibukkan dengan sesuatu dalam salat itu, artinya dia khusyuk. Dalam riwayat disebutkan la yasubihima, dia tidak lalai dalam salat itu. Artinya orang ini khusyuk dalam salatnya, melainkan akan diampuni dosanya yang telah lalu, atau dia bakal masuk surga. Jadi sahabat mulia Bilal bin Rabah merutinkan syukril wudu ini karena adanya perintah Rasulullah SAW, bukan karena beliau melakukan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Ini berarti keyakinan sebagian orang selama ini bahwa Bilal bin Rabah melakukan syukril wudu itu tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW adalah batil. Itu dusta atas nama sahabat mulia Bilal bin Rabah. Berarti secara tidak langsung juga dusta atas nama Rasulullah SAW, karena Rasulullah telah merintahkan sahabat untuk melakukan salat syukril wudu sebagaimana hadis tadi. Andai kata sahabat mulia Bilal bin Rabah melakukan sesuatu atau sahabat yang lain tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah benarkan, maka pembenaran Rasulullah SAW itu termasuk sunnah bagi kita. Akan tetapi sunnah takririyah itu tidak bisa dijadikan dalil pembenaran bagi kita untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kenapa? Karena sahabat hidup di zaman Rasulullah. Kalau salah Rasulullah luruskan, Rasulullah tegur. Kalau benar Rasulullah benarkan. Ya kan? Maka itu adalah sunnah bagi kita. Kalau Rasulullah katakan itulah benar, maka itu adalah sunnah bagi kita. Kita amalkan apa yang dilakukan sahabat tadi. Kalau Rasulullah larang, berarti kita hindari. Tetapi sekarang wahyu telah terputus, Rasulullah telah meninggal. Kalau setiap orang dibolehkan berkreasi, membuat amal atau ibadah di luar yang ditentukan, siapa kemudian yang membenarkan dan menyalahkan amal itu?
Berarti antum menganggap bahwa Islam ini tidak sempurna. Padahal Allah telah mengatakan Islam itu adalah sempurna. Kemudian yang ketiga, ini yang paling populer. Kesalahan dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kesalahan dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i yang mengatakan al-bid'ah bid'atan, bid'ah ada dua. Al-bid'ah mahmudah wa bid'ah madmumah. Bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Terkadang dipotong sampai di situ. Kalau dilanjutkan pernyataan beliau, niscaya selesai masalah. Dan tidak akan dijadikan pijakan sebagai pembenar terhadap adanya bid'ah dalam Islam. Karena Imam Syafi'i berkata, ma wafaqatis sunnah fahiyal mahmudah. Sesuatu yang sesuai dengan sunnah itu bid'ah terpuji. Saya katakan sesuatu sesuai dengan sunnah dikatakan bid'ah. Ini bid'ah secara bahasa. Wa ma khalafatis sunnah fahiyal madmumah. Sesuatu yang menyelisih sunnah itu bid'ah yang tercela. Dan contoh yang beliau tampilkan dari pernyataan ini adalah kasus sahabat mulia Umar tadi. Kasus sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sebagian mereka menjadikan pernyataan Imam Syafi'i untuk membenar adanya bid'ah hasanah dengan memotong pernyataan Imam Syafi'i. Kalau dinukil secara lengkap, niscaya mereka tidak akan mengatakan itu. Dan yang keempat, ini saya sebut yang populer saja. Lalu nanti saya ajak berpikir antum untuk mengatakan apakah ada bid'ah hasanah atau tidak. Dan andai kata ada, bagaimana konsekuensi dari amal yang kita lakukan. Yang keempat adalah istinbatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terhadap dua hadis Nabi SAW ketika beliau menjelaskan hadis Nabi SAW riwayat Muslim, karena beliau termasuk ulama yang mensyarah sahih Muslim. Satu dari sekian hadis riwayat Imam Muslim yang beliau syarah adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat mulia Mundhir bin Jarir tentang cerita bahwa ada kabilah, ya kan, Bani Mudhar yang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat itu, perlu bantuan. Akhirnya Rasulullah memotivasi para sahabat untuk bersedekah kepada mereka, untuk membantu mereka dengan membaca beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surah ayat pertama dari surah An-Nisa. Lalu kemudian setelah itu ada seorang sahabat Ansar yang memulai memberikan bantuan kepada mereka. Akhirnya para sahabat berbondong-bondong memberikan bantuan kepada kabilah tersebut. Ada yang ngasih korma, makanan, minuman, pakaian, sampai kemudian bertumpuk makanan dan minuman serta pakaian pada saat itu. Akhirnya Rasulullah sangat senang, dan Rasulullah bersabda pada saat itu, kata sahabat mulia Mundhir bin Jarir yang hadir pada acara itu, apa kata Rasulullah? Man sanna bil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujuri syai'a. Wa man sanna bil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Barang siapa yang mempelopori atau yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, sunnah yang baik dalam Islam ini, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Dan barang siapa yang mempelopori sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa orang tersebut. Imam Nawawi berkata bahwa hadis ini adalah sebagai mukhassis, pengkhusus keumuman sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah,
Dari sahabat mulia Irbad bin Sariyah dalam potongan hadis Rasulullah katakan, ini hadis panjang, saya potong sesuai dengan kebutuhan. Kata Rasulullah SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dengan mengada-ada dalam urusan agama, karena setiap yang ada itu bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Adapun tambahan redaksi wa kullu dhalalatin finnar, ini terdapat dalam khutbah hajatnya Rasulullah dalam riwayat Imam Nasai dan yang lainnya dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ujungnya adalah neraka. Beliau katakan kata kul, ya kan? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ya kan? Wa kulla bid'atin dhalalah. Kata kulla bid'atin dhalalah di sini kata beliau amun maksus, bersifat umum, namun dikhususkan dengan apa? Dengan hadis riwayat Imam Muslim tadi. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Ada sebagian bid'ah sesat, ada sebagian bid'ah yang tidak sesat. Bagaimana kita menjawabnya? Pertama, sebetulnya jawabannya ada pada hadis itu. Rasulullah mengulang kata bid'ah 3 kali. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap yang diada-ada itu pasti bid'ah, ya kan? Setiap bid'ah itu sifatnya adalah sesat, dan setiap kesesatannya adalah ujungnya neraka. Kalau kita setuju dengan pernyataan beliau, setiap bid'ah tidak bisa diartikan semua bid'ah sesat. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang tidak sesat. Kalau begitu konsekuensinya ada, ya kan, kesesatan yang tidak, ujungnya tidak ke neraka, ada kesesatan yang ujungnya ke neraka. Karena kata kullu juga digunakan di situ. Paham yang saya maksud? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Berarti ada yang sesat menyesatkan, ada yang sesat tidak menyesatkan. Ini rancu, ya kan? Dan ini juga dibantah oleh para ulama. Dan ini kesalahan beliau, kesalahan kecil katakan. Jangan kemudian kita katakan siapa Imam Nawawi? Imam Nawawi ulama besar, mujtahid mazhab Syafi'i, iya. Tetapi bukan berarti minus dari kesalahan. Beliau manusia, sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kalau dibanding kita, tentu banyak kita barangkali kesalahan dibanding beliau. Karya tulisnya Masya Allah semua fenomenal. Tetapi sebagai pribadi mujtahid, ada yang betul, ada yang salah. Yang benar diambil, yang keliru ditinggalkan. Inilah kemudian yang dijadikan pijakan oleh sebagian saudara kita untuk mengatakan bahwa adanya bid'ah hasanah. Dan semuanya tidak bisa dijadikan pijakan untuk itu. Artinya betapa rapuhnya, ya kan, pondasi atau landasan yang digunakan oleh mereka untuk mengatakan ada bid'ah hasanah. Terlebih lepas dari itu, andai kata kita setuju ada bid'ah hasanah, dan terkadang ada yang mencoba ingin mengatakan coba kaji secara ilmiah, nih saya tidak ada yang bid'ah hasanah, tidak ada yang namanya bid'ah dhalalah itu. Coba mari kita lihat. Kalau ada orang yang mengatakan sesuatu itu dikatakan bid'ah hasanah, andai kata kita setuju, tanya kepada mereka, tolong, ya kan, tentukan kepada kami status hukum amal itu apa? Wajibkah? Sunnahkah? Makruhkah?
Haramkah, mubahkah? Yang jelas nggak mungkin dia haram. Ya kalau haram pasti tinggalin kan begitu. Pilihannya ya imma wajib, sunnah atau makruh. Saya ingin tanya kepada antum, katakanlah maulid itu, ini yang paling populer kan maulid. Saya ingin tanya, status hukumnya apa? Hah? Yang antum tahu dari mereka apa? Sunnah? Sunnah. Lalu andai kata mereka tentukan status hukumnya adalah sunnah, lalu kita tanya, tolong jelaskan kepada kami proses sampai kesimpulan sunnah itu gimana? Karena ulama telah menetapkan kaidah untuk mengatakan sesuatu itu sunnah. Apa kaidahnya? Pertama, al aslu fil amri lil wujub illa ma dalal dalilu ala khilafihi. Asal dari suatu perintah itu adalah wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Kalau ada dalil yang menyelisihinya, maka perintah itu tidak wajib. Asal dari semua perintah di Al-Quran maupun hadis Nabi SAW itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang menyelisihinya. Kecuali ada dalil yang menyelisihinya, maka turun dari wajib menjadi sunnah. Contoh kasus misalkan yang tetap pada kewajibannya, seperti perintah sholat. Antum mau baca di Al-Quran mau di hadis tentang sholat 5 waktu, semua wajib. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Asal dari perintah adalah wajib. Saya ingin tanya, adakah dalil yang menyelisihinya dari kewajiban perintah ini? Tidak. Justru yang ada adalah menegaskan tentang kewajiban sholat itu. Salah satu contoh hadis riwayat Muslim dari sahabat mulia Imam bin Sa'labah, kita datang menjumpai Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, mada faradallahu alayya minas salah. Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari sholat itu? Kata beliau, khamsu salawatin fil yawmi wa layla. Itu sholat 5 waktu sehari semalam. Hal alayya ghairuha? Adakah sholat wajib selain itu kepadaku? Kata Rasulullah, tidak. Illa anta tawwa, kecuali anda ingin melakukan sholat sunnah. Kemudian yang kedua, ulama menetapkan kalau sesuatu dikatakan sunnah atau sunnah muakkad, Rasulullah pernah melakukan dan sering, sesekali Rasulullah tinggalkan. Contohnya apa? Banyak, diantaranya seperti sholat rawatib itu. Kecuali safar beliau tidak lakukan. Dalam kondisi muqim, Rasulullah bisa dipastikan jarang sekali meninggalkan sholat rawatib itu. Maka ulama mengatakan itu adalah sholat, status hukum sholat tersebut adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Ada yang ghairu muakkadah, Rasulullah perintahkan, terkadang Rasulullah lakukan sekali dan sering ditinggalkan. Artinya pernah Rasulullah lakukan walau sekali, atau paling tidak pernah diperintahkan dan beliau tidak melakukan misalkan karena uzur barangkali. Maka bisa dipahami sunnah ini disebut dengan sunnah ghairu muakkadah. Sekarang tolong jelaskan kepada saya status hukum maulid itu apa? Ada perintahnya? Tidak ada perintahnya. Bagaimana antum kemudian menentukan status hukumnya? Seluruh amal yang tidak disyariatkan, tanya pada mereka. Yang dilakukan di bid'ah hasanah, tanya status hukumnya dan tanya proses sampai kesimpulan sunnahnya itu bagaimana. Ini yang pertama. Terlepas ada bid'ah hasanah atau tidak, tanya pada mereka status hukumnya, ya kan? Kemudian yang kedua, seluruh ibadah di dalam Islam itu ada aturan bakunya. Ada aturan bakunya. Ada syarat, ada rukun, ada wajibat, ada masnunat. Itu kalau mau tinjau secara fikih demikian. Kalau antum bicara sholat secara ilmiah, kan ada ustaz yang doyan ini ilmiah kan begitu kan?
Coba definisikan sholat secara ilmiah. Antum bisa secara bahasa, secara syar'i, dasar hukumnya jelas, status hukumnya jelas, kemudian apa syaratnya, apa rukunnya, apa wajibatnya, apa sunnahnya, ya kan? Dan bagaimana cara pelaksanaannya, apa mubtilatnya, dan antum katakan, tolong jelaskan kepada saya cara maulid bagaimana. Tolong jelaskan kepada kami caranya, pelaksanaan amal yang dibuat-buat itu. Yakin setiap wilayah beda-beda satu sama lainnya. Kenapa? Karena tidak ada aturan bakunya. Ada yang membolehkan dengan catatan, nggak boleh berdiri di saat meyakini ada kehadiran rohnya Rasulullah SAW. Sebaiknya tidak dilakukan itu. Anda menentukan ini boleh tidak boleh dari mana? Padahal semuanya tidak disyariatkan. Paham yang saya maksud? Yang selanjutnya, andai kata bid'ah hasanah itu ada, kita lihat, ya kan? Asal muasal bid'ah itu banyak sumbernya. Muncul dari 23 kaidah, nggak cukup waktunya 23 kaidah. Satu di antaranya hadis palsu. Hadis palsu. Sekarang antum misalkan menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Memang ada hadis hasan li ghairi yang benar, ya kan? Tentang keistimewaan malam nisfu Sa'ban, Allah turun ke langit terdekat mengampuni setiap dosa hambanya kecuali orang yang bertengkar sengit dan orang yang melakukan kesyirikan. Tidak menerangkan tentang amal yang dilakukan pada malam itu. Lalu banyak hadis pendukungnya. Salah satunya yang paling populer, yang sering dibawakan riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apa kata beliau? Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'i dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa'aghfir lah, ala min mustarzikin farzuqah, ala min mubtalan fa'afi, ala kada hatta yatlu al-fajar. Bila malam nisfu Sa'ban tiba, maka bangunlah kalian pada malam itu, disuruh qiyamul lail. Dan puasalah pada siang harinya. Karena Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala turun ke langit terdekat pada malam itu, seraya berkata, adakah orang yang minta ampun? Aku pasti akan berikan ampunan kepadanya. Adakah orang yang minta rezeki? Aku akan berikan rezeki kepadanya. Adakah orang yang tertimpa musibah? Aku akan angkat musibah darinya. Adakah orang yang minta ini dan itu? Aku akan berikan kepadanya sampai terbit fajar. Maka jadi malam hari, Masya Allah, banyak orang melakukan ritual pada saat itu. Padahal tidak satu dalil pun yang memerintahkan kita untuk melakukan ritual tertentu di situ atau ibadah tertentu di dalamnya. Hadis ini adalah palsu. Siapa pemalsunya? Ibnu Abi Subrah. Siapa yang mengatakan di pemalsu hadis? Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Kata Imam Al-Busiri setelah meneliti sanad hadis ini, beliau katakan bahwa hadis ini adalah dhaif. Ini beliau termasuk orang yang pro terhadap hadis palsu, dimasukkan bagian dari hadis dhaif, namun jenisnya dhaif syadid. Hati-hati, jangan kemudian oh ini berarti hadis palsu juga dhaif. Ada sebagian ulama memisahkan hadis palsu di luar kajian hadis dhaif. Ada yang memasukkannya, termasuk Imam Al-Busiri, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun jenisnya ini dhaif syadid, dhaif yang sangat parah. Disepakati tidak boleh diamalkan, kata Imam Ibnu Hajar, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Sahawi muridnya dalam kitabnya Qaulul Badi. Siapa Ibnu Abi Subrah ini? Kata Imam Ahmad, kana yadul hadis. Ya Ibn Ba'in mengatakan hal yang sama. Dia adalah pemalsu hadis.
Bahkan saya dapatkan pernyataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Tahdzibut Tahdzib dan Taqribut Tahdzib, bisa antum baca ringkasan dari Tahdzib itu. Dia katakan ulama menuduhnya dia berdusta. Ini pemalsu hadis. Bagaimana antum katakan merayakan malam itu dikatakan bid'ah hasanah, padahal dasarnya adalah hadis palsu. Termasuk yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan Idul Adha dengan berbagai macam acara. Hadisnya itu dhaif mungkar juga, ya kan? Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dari sahabat mulia Anas. Di situ dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man ahya lailatal Id la yamut qalbu yawma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri atau Adha, maka niscaya hatinya tidak akan pernah mati di saat seluruh hati-hati itu mati. Di dalam sanad hadis ini terdapat seorang bernama Amr bin Harun al-Balkhi. Dia matrukul hadis, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga hadis ini tidak boleh diamalkan. Bagaimana antum katakan itu bid'ah hasanah? Pertanyaan selanjutnya adalah untuk menggugah kita tidak berpaling sedikit pun, walaupun banyak orang membenarkan ini bid'ah hasanah dan seterusnya, supaya kita tidak ikut ambil bagian melaksanakannya. Kalau hadis dengan kualitas dhaif syadid saja, ulama sepakat tidak boleh diamalkan. Bahkan hadis dhaif ghairu syadid itu pun harus ada 7 syarat yang harus dipenuhi ketika ingin diamalkan, itu pun dalam ruang terbatas, yaitu hanya dalam fadail amal. Syaratnya apa? Tidak boleh terlalu lemah, tidak boleh berkaitan dengan akidah, tidak boleh berkaitan dengan ahkam taklifiyah, temanya hanya sebatas fadail, tidak bertentangan dengan kaidah Islam, tidak meyakini kalau itu hadis dari Rasulullah, itu hanya kehati-hatian nisbahnya kepada Rasulullah. Yang ketujuh, kata Ibnu Hajar, tidak boleh hadis dhaif itu dipublikasikan, khawatir orang awam menganggapnya itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita boleh memilih, ada amal yang hadisnya dhaif ghairu syadid, dan ada amal yang tidak ada dalilnya sama sekali, milih yang mana kita? Bapak milih yang mana? Ada amal tidak ada dalilnya sama sekali, ada amal hadisnya dhaif ghairu syadid, yang Bapak pilih yang mana? Dhaif ghairu syadid. Kenapa? Karena ihtimal, ada kemungkinan hadis ini dari Rasulullah SAW. Sekarang amal yang antum katakan bid'ah hasanah itu sama sekali nggak ada dalilnya. Jangankan hadis dhaif ghairu syadid, palsunya pun kadang nggak ada. Palsunya pun nggak ada. Walaupun kadang lebih duluan acaranya dibuat, baru hadisnya muncul. Termasuk hadis, seluruh hadis tentang maulid itu baru dibuat setelah maulidnya ada. Seluruh hadis tentang maulid dinisbahkan kepada sahabat mulia Abu Bakar, sahabat mulia Umar, Imam Fahrazi dan lain-lain, adalah dibuat setelah maulidnya ada. Bagaimana bisa dijadikan dalil? Yang ada dalilnya saja, yang ada dalilnya, amal yang ada dalilnya, sekelas salat, ketika dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, berapa kali Rasulullah nyuruh sahabat ngulang salat? Sampai 3 kali, Pak. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salat lagi, kamu belum salat. Ngulang lagi, disuruh ngulang, sampai sahabat berkata kepada Rasulullah, "Walladzi ba'asaka bil haq ma usinu ghairaha fa'allimni ya Rasulullah." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku tidak bisa salat lebih baik dari apa yang aku lakukan tadi. Kalau gitu tolong ajarin aku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat ini merasa salat yang dilakukan itu yang terbaik. Diperintahkan, disebut di Al-Quran 86 ayat, ratusan hadis, ketika dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, tidak memenuhi rukun, Rasulullah katakan, Anda belum sholat, lakukan sholat lagi.
Bagaimana dengan amal yang sama sekali tidak diperintahkan? Caranya yang pasti kita yang buat. Mungkin rukunnya kita yang buat, syaratnya kita yang buat. Kalau ditanya keutamaan pasti kita yang buat. Bagaimana dikatakan kita berharap pahala dari amal yang tidak jelas tadi? Tidak jelas dasarnya, tidak jelas status hukumnya, tidak jelas caranya, tidak jelas keistimewaannya. Lalu kita katakan itu bid'ah hasanah. Kita berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Lalu mau dikemanakan Al-Qur'an, mau dikemanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dikemanakan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian Islam sebagai agama kalian, dan telah rampungkan nikmatku atas kalian, dan aku restui Islam sebagai agama kalian. Imam Malik berkata, "Man ibtada'a bil Islam bid'atan wa yara hasan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Barang siapa yang melakukan bid'ah dalam Islam ini dan dia menganggap baik, berarti dia telah menuduh Muhammad itu berkhianat, karena firman Allah tadi, andai kata pada saat itu Islam tidak sempurna, sampai kapanpun Islam tidak sempurna, kata beliau. Dan Rasulullah juga katakan, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah jelaskan kepada kalian. Artinya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah cukup bagi kita sebagai jalan menuju surga, tidak perlu tambahan apalagi pengurangan. Yang Rasulullah inginkan dari kita, amalkan yang diperintahkan, jauhi yang dilarang, dan jangan mengada-ada. Kalau kita berakal sehat, cukupkan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW untuk menuju jalan yang satu, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Adhan? Adhan? Sudah adhan? Hah? 2 menit lagi, silakan tanya jawab. Wallahu ta'ala alam. Saya pikir tadi sudah berbunyi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha, bagaimana hukumnya? Amalan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dengan melakukan takbir-takbiran hingga larut malam di masjid dengan mic, apakah termasuk perbuatan bid'ah? Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini termasuk perbuatan bid'ah. Yang disundahkan itu yang dilakukan sahabat mulia Abdullah bin Umar. Antum bertakbir, bukan takbiran, bertakbir silakan di rumah, mau di jalan, di mobil sendiri, nggak usah teriak-teriak. Kadang masya Allah semalam suntuk, sholat subuhnya hilang, bahkan kadang sholat id pun kebablasan. Ini yang terjadi, ya kan? Mari kita cukupkan dengan syariat Islam. Ya, kita bertakbir di rumah masing-masing silakan, itu mulia, masya Allah, itu keutamaan. Sampai kemudian apa? Begitu besok paginya ikuti semua sunnah-sunnahnya, takbiran sampai kemudian kita berjalan sambil bertakbir. Kemudian di tempat dilakukan sholat id, kita bertakbir sampai sholat dikumandangkan, sholat dirikan, habis itu berhenti. Itu yang disyariatkan. Nggak ada takbir apalagi sampai pakai beduk, pakai organ, pakai apalagi macam-macam beduk, ya kan? Alat-alat, ada kenceng di bawahnya, ditabur. Masya Allah, kesian orang yang mau tidur, mau istirahat, nggak bisa. Ya kan? Tidak selamanya niat baik itu berbuah baik. Itu yang dikatakan sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, kami muridil khairi lam yablughu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan. Ya kan? Karena dalam ibadah tidak cukup hanya bermodal ikhlas, tanpa sesuatu itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi harus di samping ikhlas harus mutaba'ah. Sesuatu itu harus ada perintahnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.